Jadi kita belajar adab itu lebih penting. Pinter gak duwe adab, iblis itu pinter. Kamu kira ndak pinter? Iblis itu kan ahli ilmu, ahli ibadah, tadinya dilaknat oleh Allah Ta'ala karena ndak punya adab, ndak punya sopan santun. Nah itu makanya belajar adab itu harus kita kedepankan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 170. Wa yambagilan yoprayoga opo Allah ya'tada ing yen ta ora biasa akan sapa santri al mukhafatata ing ngentengaken fit tikrari ing dalem bulan baleni li annat darsa krana temen setunin deres wa tikrara lan bulan baleni iku yang bagi prayoga apa ayaku nang yen ta ana apa bulan baleni iku bi kuwatin kelawan kuat wa nasyatin lan ya trengginas wala yajhara lan yang yen ta ora apa bengok-bengok suara keras apa bulan baleni jahron kelawan suara kang keras wala yujihitalan ing yen ta ora mayah-mayahaken sapa santri nafsu ing awak dhewe ni santri kaila yang qati'ah supaya ora pedhot anit tikrari saking bulan baleni fa khairul umuri monggo utawi bagus-baguse pira-pira perkara iku ausatuha pertengahane perkara. Jadi di antara metode untuk menjaga hafalan itu memang satu mengulang-ulang, termasuk menghafal Quran. Itu menghafal apa saja sebenarnya, semua pelajaran, semua ilmu itu memerlukan pengulangan. Makanya mengulang-ulang itu termasuk perkara yang paling penting. Mengulang-ulang itu perkara yang paling penting, termasuk pelajaran sekolah juga, apalagi di dalam menghafal Al-Quran. Semakin banyak tekrornya, semakin banyak murojaahnya, maka semakin kuat hafalannya, semakin kuat ingatnya, semakin kuat membekasnya di dalam pikiran dan hati. Mengulang-ulang itu. Makanya tiada hari tanpa tekror, tiada hari tanpa murojaah. Harus tetap murojaah. Apalagi yang baru-baru harus murojaah. Apalagi yang lama tambah murojaah lagi. Karena yang namanya mengulang-ulang itu harus dengan kuat, harus dengan semangat terus. Nah kalau mengulang-ulang itu jangan sampai bengok-bengok, teriak-teriak, tetapi di situ tetap bersuara, tetapi jangan sampai teriak-teriak. Makanya manajemen suara itu harus loh. Jadi membuat suasana pondok itu kita harus belajar. Nggak boleh disamakan ini suasana pondok, ini suasana pasar, ini suasana sekolahan. Itu jangan disamakan. Ya. Jangan disamakan. Agak kalau seandainya ketika waktu bebas itu volumenya itu agak dikurangi. Wes aja bunga-bunga. Jadi penting sekali ketika kita itu menghafal sebuah hafalan, itu yang paling penting tekror, mengulang-ulang, murojaah juga mengulang-ulang. Nah, lebih bagus lagi budaya simaan itu paling bagus. Simaan. Wa hukiya lan den ceritakan apa anna Aba Yusuf temen setune Imam Abu Yusuf, seorang ulama di dalam mazhab Hanafi. Itu Imam Abu Yusuf, orangnya miskin. Kalau Imam Muhammad orangnya kaya. Tapi orang dulu itu tidak melihat kaya dan miskin semua menjadi ulama, menjadi ahli ilmu. Jadi itu Imam Abu Yusuf ini termasuk murid sekaligus temannya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah.
Begitu juga Imam Muhammad Asy-Syaibani. Pernah suatu ketika Imam Muhammad Asy-Syaibani mengirim pakaian untuk Imam Abu Yusuf, tetapi tidak mau menerima. Padahal Imam Abu Yusuf ini ya saking fakirnya, saking miskinnya itu pakaiannya aja tidak diperhatikan. Tapi ketika Imam Muhammad Asy-Syaibani mengirim pakaian, tidak mau menerima. Imam Muhammad Asy-Syaibani itu temannya juga, ulama juga, tapi kaya, mempunyai karyawan 300 karyawan tuh yang bagian ngitung uangnya. Sing tukang ngitung duit iki wong 300. Tapi semua harta bendanya itu dihabiskan untuk ilmunya Allah Ta'ala. Itu Imam Muhammad Asy-Syaibani. Imam Muhammad Asy-Syaibani itu punya murid namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas punya murid namanya Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya murid namanya Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari atau Imam Bukhari. Jadi ulama-ulama dulu itu gurunya jelas, bergurunya pun jelas. Jadi Imam Abu Yusuf itu temannya Imam Muhammad Asy-Syaibani, itu gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu pendiri madhab Maliki. Itu punya santri yang paling cerdas, namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau terkenal dengan Imam Syafi'i, yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah, yang mana ketika 6 tahun itu sudah hafal Quran. Imam Syafi'i 6 tahun, Wakilah 7 tahun itu sudah hafal Quran. Orang-orang dulu itu luar biasa. Jadi semua ilmu itu dikuasai. Bahkan Imam Syafi'i umur 14 tahun itu sudah menjadi Qadhil Qudat, atau istilah sekarang itu Ketua Mahkamah Agung. Itu umur 14 tahun. Berarti kelas berapa SMP? Kelas 3. Ya. Kelas 3 SMP umur 14 ya. Hah? Apa kelas 2? Kelas 2 lah ya. Kelas loro SMP sudah menjadi Qadhil Qudat. Itu Imam Syafi'i. Jadi orang-orang dulu menguasai ilmu itu luar biasa. Menjadi Qadhil Qudat itu Ketua Mahkamah Agung. Makanya tidak heran mempunyai santri lagi namanya Imam Ahmad bin Hambal, yang terkenal hafal hadis 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu 1 juta hadis, lapal luar kepala. Nah, kita menghafal hadis arba'in 1 sampai berapa? 15 ya. Nah, dikasih waktu berapa hari, berapa bulan itu belum hafal. Ya kan? Imam Syafi'i menghafal hadis Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab hadis karangan Imam Malik bin Anas, itu kitabnya 2 jilid. Itu hanya dihafalkan 8 hari 8 malam. Berapa? 2 jilid besar kitab hadis Muwatta Imam Malik. Itu kitab hadis, saya ada kitabnya. Itu dihafalkan tuh hanya 8 hari 8 malam oleh Imam Syafi'i sebelum berguru kepada Imam Malik bin Anas. Kenapa orang-orang dulu itu mudah di dalam menghafal, mudah di dalam mengingat? Rahasianya apa? Tahu nggak? Rahasianya, wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Pernah kan suatu ketika Imam Syafi'i itu mengadu kepada gurunya, salah satu gurunya Imam Syafi'i itu Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya pernah curhat, saya pernah mengadu kepada guru saya namanya Imam Waqi' tentang buruknya hafalan saya, tentang sulitnya hafalan saya. Kenapa saya menghafal kok sulit terus? Kenapa saya ini menghafal kok tidak apal-apal? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya Imam Waqi' memberikan petunjuk kepada saya supaya meninggalkan kemaksiatan. Ternyata orang itu banyak meninggalkan kemaksiatan, maka mudah di dalam menghafal. Maka bagaimana orang menghafal ilmunya Allah Ta'ala itu kan menjaga semuanya.
Bagaimana matanya dijaga, kupingnya dijaga, pikirannya dijaga, semuanya dijaga. Maka akan Allah beri kemudahan-kemudahan di dalam menghafal itu, termasuk menghafal pelajaran. Itu harus menjaga semuanya. Maka kenapa banyak-banyaklah membaca istighfar, banyak-banyaklah membaca sholawat. Itu termasuk kunci. Maka kita ini harus latihan belajar disiplin kan. Disiplin itu penting, disiplin waktu, disiplin diri sendiri itu loh. Saya itu malah kepengennya itu santri-santri di sini itu sekolahnya itu pokoknya yang paling pinter-pinter, yang paling juara-juara, yang paling cerdas-cerdas. Kepengennya seperti itu. Dimulai dari disiplin waktu, disiplin pelajaran, disiplin ngaji, semuanya harus disiplin. Ya, ketika sekolah itu ya sungguh-sungguh. Pokoknya ketika di tempat belajar itu satu ini, rungokke yo. Kuncine wong ki sing iso gampang nangkep pelajaran ki satu, ketika di tempat pelajaran, baik itu di kelas atau di majelis, matanya harus dibuka, jangan merem. Yang kedua, mulutnya harus tutup, jangan bersuara. Yang ketiga, kupingnya harus dibuka, jangan sampai membudek. Yang keempat, pikirannya juga harus dibuka. Kelima, hatinya harus dibuka. Itu mau di kelas, mau di majelis, mau di tempat belajar, dimanapun, itu kuncinya itu. Matanya dibuka, kupingnya ditutup, mulutnya ditutup, pikirannya dibuka, hatinya dibuka. Udah itu. Nanti setelah pelajaran itu diulang sekali, 2 kali lagi. Terus kemudian ketika malam itu doa. Harus banyak berdoa. Orang belajar itu harus banyak berdoa. Sebelum berdoa banyak-banyak tawasul, nyambung dengan para guru, nyambung dengan para masyayikh, itu penting. Hadiah Fatihah dengan guru-gurunya, hadiah Fatihah dengan kedua orang tuanya, hadiah Fatihah dengan mbah-mbahnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Karena itu sambung. Jadi memang harus ada kuncinya. Orang belajar itu insya Allah dimudahkan. Banyak cerita-cerita. Orang itu ketika sulit di dalam belajar, maka dia ini harus sungguh-sungguh dengan cara disiplin itu tadi. Maka nanti ketika sudah bisa seperti itu, nanti ketika mau semesteran, jangan ngomong-ngomong sendiri loh ya. Kalau jam saya jangan sekali-kali ngomong jagoan sendiri. Saya suruh berdiri nanti. Itu belajar adab yuk. Nanti ketika mau semesteran itu tinggal buka itu yang penting-penting itu. Sambil amalan tuh Yasin berapa kali? 11 kali, 7 kali, 3 kali itu. Nanti Allah mudahkan semua itu. Dimanapun. Dan itu yang pernah saya alami. Itu mau pelajaran sekolah, mau pelajaran madrasah, apa semua. Tapi bisa dikuasai semuanya. Jadi jangan sampai kita itu belajar tidak punya cara bagaimana kita untuk mendapatkan pelajaran itu. Terus pokoknya kalau di kelas mata kita itu melek, mulut kita diam, kuping kita buka, pikiran buka, hati kita buka. Benar-benar kita itu konsentrasi tawadjuh. Nanti setelah itu diulang lagi 2-3 kali lagi. Nanti ketika mau semesteran, mau tes, tinggal buka yang penting-penting, perbanyak amalan. Itu insya Allah. Tentunya banyak doa setiap malam gitu. Ya, diingat-ingat. Itu aja. Ada benarnya dari Allah Ta'ala. Pokoknya bagi santri yang baru, jika ada masalah bilang sama yang gede, yang besar ya. Terus latihan tertib, latihan disiplin. Pokoknya di pondok sini saya tidak menuntut terlalu pinter, cerdas, enggak. Tetapi saya kepinginnya belajar Belajar adab, belajar sopan santun, belajar unggah-ungguh.
nanti diterapkan dengan kedua orang tua, dengan para guru, dengan semua orang itu. Jadi kita belajar adab itu lebih penting. Pinter gak duwe adab, iblis itu pinter. Kamu kira ndak pinter? Iblis itu kan ahli ilmu, ahli ibadah, tadinya dilaknat oleh Allah Ta'ala karena ndak punya adab, ndak punya sopan santun. Nah itu makanya belajar adab itu harus kita kedepankan. Paling penting itu nanti kita terapkan, baik itu adab zahir maupun adab batin. Adab zahir itu sudah jelas dari segi hal ahwal, tingkah laku, pembicaraan kita semua, termasuk dengan kedua orang tua. Kalau adab batin itu ya hubungannya dengan batiniyah, mendoakan kedua orang tua, doa kepada para guru dan lain sebagainya, itu adab batin. Dah itu aja, nanti pada isya pelajaran lagi. Pada maghrib apa jadwalnya? Madang malam iki malam apa? Malam setu apa bar maghrib jadwalnya? Hah? Terusan sama makan. Ya enggak apa-apa. Ya gitu aja. Piye mangane piye? Kemarin saya dengar ana sing gak uman mangan barang, ngono. Ada ndak kebagian makan? Ada enggak? Hah? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Ada enggak? Sing putri ana ora? Ana sing ora kebagian madang ora? Enggak ada. Ya udah. Mulai asal. Mulai sholli wa sallim daiman abada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.